Halo, saya Aris Andi dari arisandi.com. Kembali menjumpai Anda pada program 21 Days Success Mastery. Ini adalah materi pertama Anda yang topiknya adalah Self Mastery. Mengapa saya namakan Self Mastery? Karena agar Anda bisa sukses dalam hidup ini, maka langkah pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda harus bisa menguasai diri Anda. Penguasaan diri ini sangat penting dan menjadi landasan atau menjadi dasar bagi semua prinsip-prinsip sukses yang lainnya. Saya akan membahas Self Mastery ini dalam beberapa hari ke depan ini. Ini adalah hari pertama Anda dari program 21 Days Success Mastery. Sebagaimana Plato pernah berkata bahwa kemenangan pertama dan terbaik adalah mengalahkan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada yang mendengarkan 21 Days Success Mastery ini, manusia dikenal sebagai makhluk yang paling mudah dan paling suka mentoleransi dirinya sendiri. Apa yang membuat manusia tidak bisa mencapai apa yang diinginkannya adalah karena terlalu banyak memberikan toleransi pada dirinya sendiri. Banyak dari antara Anda yang sebenarnya tahu apa yang harusnya Anda lakukan agar Anda bisa mencapai kesuksesan, agar Anda bisa mencapai level kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi seringkali apa yang Anda ketahui tersebut, ketika tiba pada saat pelaksanaan, seringkali Anda tunda, seringkali Anda memberikan toleransi pada diri Anda sendiri. Sehingga akhirnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, toleransi itu semakin membesar, dan akhirnya pada satu waktu Anda menyadari bahwa Anda telah berada jauh dari tujuan semula Anda. Karena itu, prinsip yang paling penting dari 21 Days Success Mastery ini adalah mengalahkan diri Anda sendiri. Kuasai diri Anda, kendalikan diri Anda. Dan ketahuilah mana yang menjadi prioritas diri Anda. Dengan begitu, Anda bisa mencapai level kesuksesan yang Anda inginkan. Pernahkah Anda mengamati kehidupan orang-orang sukses? Pernahkah Anda mengamati kehidupan orang-orang yang mencapai prestasi dalam kehidupannya? Mengapa mereka bisa melakukan lebih banyak hal, padahal waktu yang tersedia sama 24 jam? Mengapa mereka bisa lebih sukses, lebih bahagia? Mereka bisa mengerjakan lebih banyak hal daripada yang Anda bisa lakukan? Jawabannya adalah karena mereka memiliki sebuah komitmen dan sebuah tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas ditambah dengan sebuah komitmen adalah sebuah landasan penting untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Sekarang saya ingin berbicara tentang tujuan. Jika saya bertanya, berapa banyak di antara Anda yang sekarang ini sedang mendengarkan audio ini yang ingin menggandakan pendapatan Anda? Atau berapa banyak di antara Anda yang ingin lebih langsing lagi, yang ingin lebih sehat lagi, yang ingin terlepas dari hutang-hutang Anda, yang ingin meraih kemandirian finansial Anda? Ya, Anda pasti mengatakan, saya mau. Semua pertanyaan itu adalah pertanyaan yang harusnya tidak perlu dijawab. Semua orang pasti menginginkan hal itu. Semua orang ingin hidupnya menjadi lebih bahagia. Itu adalah tujuan manusia. Tetapi tahukah Anda bahwa begitu banyak orang di luar sana yang tidak bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mencapai tujuan tersebut? Semua orang yang normal pasti ingin mendapatkan apa yang saya tanyakan tadi. Tetapi mereka hanya berniat melakukan itu kadang-kadang saja. Semua tujuan-tujuan tadi menguap entah kenapa. Dan akhirnya banyak orang yang tinggal di sebuah pulau yang disebut pulau suatu saat. Ya, mereka akhirnya bercerita kepada anak cucunya. Dulu papa pernah punya impian, dulu mama pernah punya impian seperti ini. Tapi akhirnya tidak terjadi. Ya, mereka tinggal di pulau suatu saat nanti papa akan melakukannya lagi. Kapan? Entah, suatu saat. Ya, mereka terjangkiti oleh penyakit yang disebut penyakit alasanitis. Mereka terlalu banyak alasan. Hal itu bisa dikarenakan tujuan mereka kurang jelas. Mereka tidak memiliki sebuah tujuan yang jelas tentang apa yang mereka inginkan dalam kehidupan ini.
Lebih dari 2300 tahun yang lalu, Aristoteles menulis bahwa tujuan tertinggi kehidupan manusia adalah untuk menjadi bahagia. Aristoteles mengatakan bahwa pertanyaan besar yang masing-masing harus Anda jawab adalah bagaimana Anda harus menjalani kehidupan agar menjadi lebih bahagia lagi. Seringkali banyak orang tahu jawabannya, tapi mereka malas untuk melakukannya. Mereka mempunyai terlalu banyak alasan untuk mentoleransi dirinya sendiri. Kemampuan Anda untuk bertanya dan menjawab pertanyaan tersebut secara tepat bagi diri Anda sendiri, dan kemudian mengikuti kemana jawaban itu membawa Anda, akan sangat menentukan apakah Anda akan meraih kebahagiaan Anda sendiri atau tidak, dan juga seberapa cepat Anda meraih kebahagiaan yang Anda inginkan tersebut. Coba mulailah dengan definisi pribadi Anda sendiri. Bagaimana Anda mendefinisikan kesuksesan? Jika seandainya Anda bisa mengayunkan sebuah tongkat ajaib yang akan menjadikan kehidupan Anda sempurna dalam segala hal, akan menjadi seperti apakah kehidupan Anda? Cobalah deskripsikan. Jika bisnis Anda, pekerjaan Anda, atau karir Anda ideal dalam segala hal, kira-kira akan terlihat seperti apakah itu semua? Apa yang akan Anda lakukan? Akan bekerja di perusahaan macam apakah Anda? Posisi apa yang akan Anda miliki? Seberapa banyak uang yang akan bisa Anda hasilkan? Dengan orang-orang seperti apa Anda bekerja? Dan terutama, apa yang kurang lebih Anda perlu lakukan untuk menciptakan karir sesempurna yang Anda inginkan itu? Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu. Itu adalah tugas Anda di hari pertama ini. Tuliskan itu pada selembar kertas. Dan kemudian, silakan melangkah lagi. Seandainya kehidupan keluarga Anda sempurna dalam segala hal, akan terlihat seperti apakah itu? Di manakah Anda akan tinggal? Dan bagaimana cara Anda menjalani hari-hari kehidupan Anda? Gaya hidup macam apa yang akan Anda miliki? Hal-hal macam apa yang Anda ingin miliki dan lakukan bersama dengan anggota keluarga tercinta Anda? Jika Anda tidak memiliki batasan dan bisa mengayunkan tongkat ajaib tersebut dalam hal apa, Anda akan mengubah kehidupan keluarga Anda hari ini. Dan kemudian, seandainya kesehatan Anda sempurna, bagaimana Anda akan menggambarkan kondisi tubuh Anda, kondisi kebugaran fisik Anda? Bagaimana perasaan Anda? Akan menjadi seberapa beratkah Anda? Bagaimana tingkat kesehatan dan kebugaran Anda akan berbeda dibanding dengan hari ini? Dan yang paling penting, langkah apa yang bisa Anda ambil segera untuk mulai menuju ke tingkat kesehatan dan energi ideal yang Anda inginkan tersebut? Apa langkah kecil yang sangat mungkin yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mengubah kondisi kesehatan Anda? Dan kemudian, seandainya keadaan finansial Anda menjadi ideal, akan seberapa banyakkah uang Anda di bank? Akan seberapa banyak yang Anda peroleh setiap bulan dan setiap tahun dari investasi Anda? Jika Anda punya uang yang cukup hingga tak perlu lagi mencemaskan masalah keuangan Anda, seberapa banyakkah itu? Langkah apa yang Anda bisa ambil, yang Anda bisa mulai hari ini untuk menciptakan kehidupan finansial ideal Anda tersebut? Tuliskan itu semua pada secari kertas. Jika Anda sangat memungkinkan, sediakan sebuah buku untuk menuliskan semua pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Ini adalah tugas Anda di hari pertama. Anda harus melakukan apa yang harus Anda lakukan. Sebuah definisi kesuksesan yang sangat populer adalah bisa menjalani kehidupan dengan cara Anda sendiri, hanya melakukan hal-hal yang Anda ingin lakukan dengan orang-orang yang Anda pilih dalam situasi yang Anda sukai. Itu adalah sebuah definisi kesuksesan yang populer selama ini. Nah, bagaimana dengan definisi kesuksesan Anda? Cobalah deskripsikan semua yang tadi saya tanyakan tadi. Pada suatu hari, seorang Raja Minak, H.L. Han, ditanya oleh seorang wartawan televisi tentang rahasia kesuksesannya. Dan ia menjawab bahwa hanya ada 3 syarat untuk sukses. Pertama, putuskan dengan tepat apa yang Anda inginkan dalam kehidupan ini. Kedua, tentukan harga yang harus Anda bayar untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan itu.
Dan ketiga, yang paling penting adalah putuskan untuk membayar harga itu. Bapak Ibu sekalian, Anda telah memulai sebuah langkah pertama, yaitu memutuskan Anda mau seperti apa kehidupan Anda. Baik itu di bisnis, karir, pekerjaan, finansial, keluarga, dan kesehatan. Saya telah meminta Anda untuk memutuskan apa yang Anda inginkan di area-area tersebut. Kemudian, hal yang berikutnya lagi adalah putuskan berapa harga yang bersedia Anda bayar untuk mendapatkan semua itu. Bagaimana cara membayar semua itu? Tentunya adalah dengan bekerja. Bekerja yang bagaimana? Bekerja dengan penuh kedisiplinan. Bekerja dengan penuh komitmen untuk mewujudkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah putuskan untuk membayar harga itu. Satu-satunya cara untuk mendapatkan semua yang Anda tuliskan tadi adalah dengan melakukannya. Nah, sekarang saya akan membahas poin yang kedua dari self-mastery ini, yaitu tentang apa yang saya sebut komitmen. Anda tadi telah menuliskan apa yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Nah, seperti dikatakan oleh H.L. Hunt tadi, yang kedua adalah tentukan harga yang harus Anda bayar untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan itu. Bagaimana Anda harus membayar itu semua? Tentunya dengan yang namanya komitmen. Apa sih sebenarnya komitmen itu? Komitmen itu adalah sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu yang penting untuk kesuksesan Anda. Tidak peduli apapun kondisi Anda. Tidak peduli apakah ada yang mengawasi Anda atau tidak. Tidak peduli apakah Anda sedang nyaman atau tidak. Tidak peduli apakah Anda terbiasa atau tidak. Selama Anda tahu bahwa itu adalah yang Anda butuhkan untuk mewujudkan kesuksesan Anda, maka Anda akan melakukannya. Dengan atau tidak disuruh, dengan atau tidak ada pengawas, suka atau tidak suka, nyaman atau tidak nyaman, terbiasa atau tidak terbiasa. Jika Anda tahu bahwa itu dibutuhkan untuk mencapai sukses Anda, maka Anda akan berkomitmen untuk melakukannya. Itulah yang disebut dengan komitmen. Itulah kesediaan Anda membayar harga yang harus Anda bayar untuk mewujudkan apa yang telah Anda tulis tadi. Di dalam setiap proses personal coaching yang saya lakukan pada klien-klien saya, di awal coaching saya selalu meminta kesediaan mereka untuk membayar harga dari apa yang mereka impikan. Langkah pertama yang saya minta mereka untuk pahami adalah bahwa saya tidak mengenal kata tidak, saya tidak mengenal kata tidak bisa, saya tidak mengenal kata nggak mungkin, saya tidak mengenal kata coba. Yang saya mau adalah lakukan, siap lakukan, dan evaluasi, dan kemudian lakukan lagi, evaluasi, dan lakukan lagi. Setiap orang sukses di dunia ini selalu membayar harga telah mereka tetapkan untuk kesuksesan mereka. Mereka bersedia untuk mewujudkan itu. Mereka bersedia mengurangi waktu tidurnya. Mereka bersedia untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka tidak terbiasa melakukannya. Mereka bersedia untuk keluar dari zona nyaman mereka. Pertanyaan saya kepada Anda sekarang adalah, seberapa siap Anda membayar semua itu? Seberapa siap Anda untuk mewujudkan komitmen Anda? Apakah Anda bersedia untuk melakukan itu semua? Apakah Anda bersedia untuk membayar harganya guna mendapatkan apa yang telah Anda tulis tadi di depan? Nah, itulah komitmen Anda. Komitmen membutuhkan sebuah kedisiplinan. Tetapi, jika Anda telah menuliskan tujuan Anda dengan sangat jelas dan jika memang tujuan itu benar-benar bermakna untuk Anda, maka bagian yang saya bahas yang namanya komitmen ini bukanlah hal yang sulit bagi Anda. Hanya ketika tujuan Anda lemah, hanya ketika tujuan Anda tidak bermakna, maka Anda tidak bisa membangun sebuah komitmen pada diri Anda. Tapi, jika tujuan Anda kuat, jelas, dan punya makna, dan Anda bersedia memperjuangkannya, maka tidak ada yang sulit dan tidak ada yang berat ketika Anda melakukan komitmen. Jadi, tugas Anda berikutnya sekarang adalah tuliskan komitmen apa yang bersedia Anda buat untuk mewujudkan semua yang tadi telah Anda tuliskan. Contoh adalah, saya bersedia komitmen untuk melakukan presentasi penjualan pada sekian orang setiap hari. Saya bersedia melakukan komitmen untuk bangun pagi misalkan. Saya bersedia komitmen untuk mendisiplinkan diri saya membaca buku misalkan. Ya, lakukan sebuah perubahan pada diri Anda.
Hari ini, saya tidak mau Anda berlama-lama. Hari ini, putuskan apa hal kecil yang sangat mungkin Anda bisa lakukan. Saya tidak meminta Anda melakukan sebuah perubahan drastis dalam kehidupan Anda. Saya hanya minta Anda melakukan satu hal kecil, satu komitmen kecil yang Anda bersedia lakukan hari ini. Tuliskan itu. Jika Anda punya sebuah kebiasaan buruk, misalkan terlalu suka menunda-nunda, makan terlalu banyak, nonton TV terlalu banyak, susah bangun di pagi hari misalkan, atau apapun itu, cobalah lakukan sebuah perbaikan 1% saja. Dimulai dari hari ini setelah Anda mendengarkan audio hari pertama ini. Lakukan perbaikan itu saat ini juga. Jika Anda benar-benar ingin berubah selama 21 hari ke depan selama proses program 21 Days Success Mastery ini, maka lakukan segera saat ini juga. Apa komitmen kecil yang bersedia Anda buat dan bersedia Anda lakukan mulai dari hari ini hingga 21 hari ke depan. Lakukan sekarang, tulis sekarang. Dan kita akan bertemu lagi pada hari kedua. Saya Arisandi dari arisandi.com untuk 21 Days Success Mastery.